Narcissistic versus NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Menurut filsuf dan psikolog terkenal. Disclaimer dulu, gue rekaman di teras. Jadi kalau banyak noise, motor-motor lewat, motor knalpot kenceng lewat, maaf gitu. Oke, back to the topic. Yang pertama dari Sigmund Freud. Narsistik itu bagian dari perkembangan diri. Dan kata si Freud, si bapaknya psikoanalisis ini bilang kalau narsisme itu sebenarnya normal banget. Terutama waktu kita masih kecil. Dia bagi narsisme itu jadi dua. Narsisme primer, yaitu waktu bayi contohnya. Kita fokus banget sama diri kita sendiri gitu kan. Kalau gak dikasih susu kita nangis. Pokoknya butuh banget perhatian gitu. Jadi pengennya tuh semua perhatian buat kita gitu. Dan itu wajar banget, normal. Dan yang kedua tuh narsisme sekunder gitu. Dan ini banyak banget nih yang kita alamin sekarang nih. Pas udah gede kita tetap suka fokus sama diri sendiri, tapi lebih buat defense gitu. Defense aja gitu loh, biar gak ngerasain insecure aja gitu. Jadi narsisme sekunder ini kita pakai buat defense biar gak ngerasain insecure. Tapi Freud bilang ini narsistik itu nggak sama gitu loh sama NPD gitu. Menurut dia itu kalau narsisnya kelewat batas aja dan bikin hidup lo terganggu, keseharian lo terganggu, sama lingkungan lo terganggu, baru itu bisa disebut NPD. Jadi kalau lo narsistik nih ibaratnya pede doang gitu, lo biasa aja, bukan NPD, bukan ke NPD gitu, ngerti gak sih? Gitu kata si Sigmund Freud. Jadi kalau misalkan kalian pede ya show up tipis-tipis, yaitu nggak NPD ya, jangan salah paham gitu. Ketika ada orang pamer segala macam, pengen didengar kenapa segala macam, langsung kayak dia NPD gitu. Enggak anjir, ya dia biasa sama aja kayak lu juga. Lu kan pede tuh berargumen kayak gitu, nyeletuk kayak gitu, berarti lu sama aja, lu narsistik aja, tapi nggak sampai ke NPD karena itu nggak ngeganggu gitu kan. Yang kedua tuh dari Karen Horney, bukan pakai Y ya, Horny gitu, Horny pakai E nih. Narsistik karena insecure. Nah ini kebanyakan dari kita juga ngalamin ini kan. Karen Horney bilang narsistik yang parah biasanya muncul dari rasa insecure. Jadi orang yang narsis banget itu sebenarnya nyari pengakuan karena merasa nggak aman sama dirinya sendiri. Kalau menurut dia orang dengan NPD itu punya kebutuhan super buat validasi eksternal, alias selalu butuh diakui orang lain biar ngerasa oke gitu. Sementara narsis biasanya ya sekadar pede aja, nggak sampai butuh perhatian semua orang gitu katanya. Nyambung sama yang pertama tadi kan. Dan yang ketiga dari Erich Fromm, narsistik akibat lingkungan sosial. Erich Fromm punya teori yang lebih nyambung sama kehidupan sekarang. Dia bilang masyarakat modern yang penuh sama pameran status, kompetisi dan materialisme bisa bikin orang cenderung jadi narsistik gitu loh. Menurut Fromm, narsisme di zaman sekarang itu udah kayak penyakit sosial. Tapi dia bedain antara narsisme biasa dan NPD gitu loh. Dia bilang kalau NPD itu udah ekstrim banget. Orang dengan NPD gak cuma egosentris, tapi juga susah banget buat bangun koneksi sama realitas gitu loh. Dan susah bangun hubungan yang sehat gitu sama siapapun. Gitu kata Erich Fromm. Nah ini yang keempat, itu dari Hans Kohut. Narsistik itu bagian dari perkembangan diri. Nah, Hans bilang, pakarnya self psikologi, bilang kalau narsisme itu nggak selalu negatif. Sebenarnya narsis yang sehat Sebenarnya narsis yang sehat itu penting banget buat bantu kita ngebangun harga diri kita gitu. Ya nggak sih? Contohnya kayak lu presentasi di depan bos lo atau klien lo, apalah itulah, itu kan penting banget kan buat ngebangun harga diri lu kalau lu tuh mampu gitu lo ngelakuinnya. Tapi kalau udah trauma gitu, kalau misalkan apapun itu yang lo lakuin jadi trauma gitu, ada trauma atau hubungan awal yang toksik, misalnya kayak hubungan sama mantan lo atau siapapun gitu, orang tua lo apalah gitu, narsisme itu bisa berkembang jadi NPD. Nah itu menurut Kohut, orang NPD itu nggak bisa nemuin keseimbangan antara kebutuhan internal sama validasi eksternal gitu loh. Kebutuhan internal itu kayak gimana ya, gue lupa. Pokoknya validasi eksternal ini ya pengakuan dari khalayak banyak gitu loh. Jadi mereka terjebak dalam lingkaran narsisme yang berlebihan aja, orang-orang NPD itu. Itu menurut si Hans Kohut. Yang kelima itu dari Otto Kernberg.
NPD itu gangguan kepribadian serius katanya. Nah, menurut Otto Kernberg itu NPD itu nggak main-main, serius banget dia bilang. Dia bilang orang NPD punya 3 tipe gitu. Grandiosity gitu, ngerasa mereka paling hebat di dunia. Kurang empati atau susah banget buat ngerti perasaan orang lain gitu. Yang ketiga, tergantung banget sama pengakuan orang banyak gitu atau orang lain buat merasa spesial atau berharga gitu loh. Menurut Kernberg, NPD muncul karena campuran faktor biologis gitu loh, psikologis dan lingkungan gitu loh. Orang dengan NPD susah banget buat bangun hubungan yang sehat tuh, nyambung sampai nomor 4. Karena mereka lihat orang lain cuma sebagai alat buat validasi. Nyambung sama nomor 3 kata si Eric Fromm. Gitu. Jadi kesimpulannya banyak ahli psikologi setuju kalau narsisme biasa itu bagian dari perkembangan diri yang sehat gitu loh. Kita semua pasti punya sisi narsis dan itu wajar banget. Tapi kalau narsisnya udah kebangetan sampai ganggu hubungan dan keseharian lo atau keseharian orang lain, itu bisa jadi NPD yang jauh lebih serius gitu. Jadi butuh penanganan yang lebih. Narsistik biasa itu pede, suka pamer, tapi masih bisa relate sama orang lain gitu lah. Ngerti gak? Sama kayak gue bilang tadi, presentasi sama atasan lo atau klien lo apalah itu. Tapi kalau NPD itu udah masuk kategori gangguan kepribadian, susah banget connect sama orang lain, selalu butuh validasi dan bla 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 gitu. Yang kayak ya lu lihat banyak banget kan konten di TikTok yang enggak edukasi, tapi lebih kayak self claim kalau dia tuh paling oke gitu. Itulah contohnya. Oke, itulah dari gua, sekian dan peace, thank you.